Halo sahabat yang paham, senang bertemu dengan kalian semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Pada sesi kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang penggunaan MS Paint. Tutorial ini saya buatkan sesuai dengan permintaan para sahabatku, khususnya para pendidik yang menanyakan bagaimana cara menggunakan MS Paint untuk persentase. Semoga penggunaan MS Paint untuk persentase menjadi salah satu pilihan bagi sahabatku pendidik di seluruh Indonesia, baik dosen maupun mahasiswa ataupun para siswa yang ditugaskan gurunya untuk mempresentasikan hasil-hasil praktek, khususnya mengikuti ujian-ujian praktek lewat online. Sebelum saya mulai sahabatku, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan berguna bagi banyak orang. Baiklah sahabatku, kita memulai. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah membuka aplikasi MS Paint. Ini adalah aplikasi yang wajib ada di Windows. Jadi ini adalah bawaan dari laptop, tidak perlu kita menginstalnya. Tapi mungkin ada beberapa laptop juga yang tidak ada, maka kita bisa mencari di Google. Coba kita cari MS Paint. Kita tinggal lihat Bapak Ibu, yang ini ada downloadan nih. Kita klik. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita download. Setelah itu kita install. Kebetulan di laptop saya sudah ada, jadi saya tidak mendownload dan menginstallnya lagi. Kita langsung buka ke MS Paint-nya. Lihat di sini. Di sini sudah ada logo dari MS Paint. Kalau logo ini belum muncul, sekarang dari sini kita tulis Paint aja. Sudah muncul, terus kita klik. Inilah halaman presentasi dari MS Paint. Sekarang kita kenalkan fiturnya. Fitur yang pertama adalah ini untuk menulis. Kita klik. Misalkan kita mau menulis apa saja. Ini bisa. Kalau mau memperbesar, tinggal di blok. Klik di sini. Misalnya mau 20. Nah, karena ini ketutupan, kita enter aja. Selanjutnya kita mau bikin warnanya di blok. Kita pilih warna yang kita suka, misalnya warna hijau. Ini salah satu fungsi dari tombol tadi ya, tombol A. Kemudian misalnya kita mau gunakan untuk menggambar balok, menggambar kurva, menggambar bola dan sebagainya, kita klik di sini. Kita tinggal pilih misalnya di sini. Ini untuk menggambar lingkaran, boleh juga menggambar elips. Kita tinggal seret sesuai dengan keinginan kita mau buat gambar apa. Terus mau buat segi 6 di sini, segi 3 di sini, mau buat panah di sini. Kita ganti warnanya dulu. Terus mau buat model kayak gini, nanti di sini kita tulis tulisan apa aja. Selanjutnya untuk menghapus di sini ada. Ini kita hapus. Nih. Terus untuk mewarnai di sini tanda warna di sini kita pilih mau warna apa. Misalnya warna kuning ya. Kita pilih warna kuning. Kita tinggal sini. Ini jadi warna kuning. Terus menulis tadi ini bisa pakai menulis. Ini enggak kelihatan, ganti warnanya hitam. Ini kurang tebal untuk menebalkan size di sini. Pilih ketebalannya, misalnya ini. Kemudian tombol berikutnya adalah memotong atau mengcrop ini. Ini kita klik, mana yang kita crop atau yang kita buang atau yang kita potong. Misalnya ini, klik kiri, tekan, seret ke yang mau kita potong. Misalnya ini. Nah, fungsinya ini bisa memotong, bisa memindahkan. Kalau kita mau memindahkan, tinggal seret aja. Klik, seret kemana kita mau pindahkan. Misalnya mau ke sini, misalnya mau ke sini, misalnya mau ke sini, atau kemana aja. Kalau kita mau hapus, tinggal delete. Begini. Jadi, fungsinya ini bisa menghapus, bisa menggeser, bisa memotong. Untuk menghapus yang lebih luas, mending kita gunakan ini. Misalkan kita mau hapus halaman ini semua. Tinggal klik kiri, seret halaman yang mau dihapus, lepas, baru delete. Sekarang sudah terhapus semua.
Nah, sahabatku nanti bisa pelajari semua fitur-fitur ini, belajar sendiri, sama seperti saya juga mencari apa fungsi tombol-tombol ini semua. Sehingga waktu kita bisa kita lanjutkan untuk menjelaskan yang lain. Baik sahabatku, di sini sekarang kita lihat halamannya kan sempit. Kalau kita persentase di sini, kalau kita persentase di halaman ini kurang ya. Jadi untuk itu kita simpan ini. Kita simpan, perhatikan di sini tanda panah di sini, kita klik. Nah, sekarang halamannya jadi luas. Masalahnya sekarang halamannya luas tapi fiturnya hilang. Nah, untuk mengatasinya, kita kembali ke fitur tadi, ini klik. Sekarang kita pindahkan fitur yang kita gunakan yang mana. Di sini perhatikan biasanya kan undo, satu lagi pasangannya ada ya. Kita cari dulu. Klik di sini berarti undo, berarti redo ini. Nah, udah lengkap. Fitur yang biasanya kita pakai adalah menulis ini, klik kanan, terus add to quick access toolbar, klik. Nah, sekarang sudah pindah ke sini. Terus misalnya ini mau warnai, klik kanan, sama caranya. Menulis ini, klik kanan. Terus yang save atau untuk membuat kurva dan kotak dan sebagainya, sama, klik kanan, sudah pindah. Terus yang mewarnai, klik kanan, terus add, apalagi menghapus, klik kanan. Terus yang ini tadi untuk mengcrop, klik kanan. Di sini untuk save sudah ada. Coba kita cek kalau semuanya sudah lengkap, baru kita tutup. Nah, sekarang tampilannya sudah luas. Jadi kalau kita mau pakai ini, tinggal klik lagi. Kalau kita mau pakai ini, tinggal klik. Kalau kita mau pakai ini, tinggal klik. Kalau kita mau pakai ini, tinggal klik. Selanjutnya kita akan menggunakan halaman ini. Langkah pertama adalah kita bisa menuliskan presentasi kita dengan cara mengetik. Ini kita ketik. Misalnya kita mau ketik belajar berhitung. Ini misalnya untuk pelajaran SD ya. 1 tambah 2 sama dengan 3 dan seterusnya. Ini kita gunakan kalau kita menggunakan mengetik di sini. Sahabatku, kalau kita mau mewarnai tulisan ini, sebelum kita warnai, jangan di enter dulu ya. Karena ini kalau kita warnai ini nggak bakal bisa. Jadi kalau kita mau warnai, sebelum di enter diwarnai dulu. Nah, contoh kita ambil contoh satu lagi ya. Sahabatku, misalnya kita mau buat ini berwarna, tulisan ini, maka kita mulai dengan pilih warnanya dulu. Misalnya di sini pilih warna biru ya. Baru kita klik di sini, tulis. Sekarang ini akan berwarna biru tulisannya. Aku pinter. Nah, aku pinter ini mau kita bagi 2 warna. Maka warna yang mau kita bagi, misalnya pinternya ini warna merah. Baru di sini klik di sini. Di sini tadi kumpulan warna, baru klik di sini merah. Sekarang tulisannya berwarna merah. Kalau sudah selesai, pindahkan kursornya ini keluar, baru klik. Berarti sekarang sudah selesai. Nah, itulah cara mengetik di sini. Sahabat paham, kalau kita mengetik di sini ini agak susah karena fitur mengetik di sini sangat terbatas. Maka mengetiknya itu kita ketik di Word. Ini kita hapus dulu ya. Ini caranya, nih, klik kiri, klik seret ke daerah yang kita hapus. Lepas, baru delete. Sekarang bersih, kita pindah ke Word. Ini sudah saya ketik di Word, karena kalau ketik ini di Paint sangat susah. Ini saya menggunakan Word dengan Equation, yaitu aplikasi khusus menulis matematika di Word. Nah, sekarang ini saya pindahkan ke halaman Paint dengan cara ini saya snipping. Bapak Ibu bisa cari snipping di komputer. Ini saya sudah taruh di toolbarnya sehingga saya lebih mudah mencarinya. Saya klik, terus new, saya crop sesuai dengan yang saya gunakan. Klik kiri, tekan, terus seret mana yang mau kita ambil. Sampai di sini, kita lepas, kita pindah ke halaman tadi.
Setelah kita snipping tadi, kita ke sini, klik kanan, baru kita paste. Perhatikan sahabatku, ini masih bisa kita atur ya. Misalnya mau di sini, mau di sini, mau di sini, kemana aja. Sekarang kita atur di sebelah sini misalnya. Lepas letaknya, kita lepas. Ini kita keluarkan keluar kotak ini, baru kita klik. Nah, sekarang materinya sudah di sini. Langkah selanjutnya kita akan mengatur posisinya ini semua. Kita mengatur bagaimana supaya letaknya bagus. Caranya adalah kita menggunakan crop yang ini. Klik. Mana yang mau kita crop, kita pindahkan. Perhatikan, ini harus banyak latihan sahabatku supaya terbiasa. Kita klik di sini. Sepanjang yang mau kita pindahkan, misalnya sampai di sini. Setelah itu lepas, taruh ke tengah, sudah ada segi empatnya, kita seret kemana kita mau tempatkan. Misalnya tempatkan ke sini. Kalau sudah sesuai, lepas mouse-nya, taruh keluar, klik. Lalu ini mau tempatkan di bawah. Di bawahnya tulisan yang itu, kita klik dengan cara yang sama. Pindahkan, kita buat sejajar, taruh di sini. Kalau sudah sesuai, taruh di luar kotak, baru klik. Nah, sekarang ini susun lagi di sebelah kiri sini. Letakkan di sini. Kalau sudah sesuai, taruh keluar, klik. Selanjutnya, ini taruh di bawah, saya mau sejajarkan sama dengannya. Supaya sesuai. Kalau sudah sesuai, klik. Ini supaya nggak mengganggu, pindahin dulu ke sini. Terus sama, klik kiri. Lepas, pindahkan ke sini, kemana yang mau kita tempatkan. Nanti Bapak Ibu semakin berlatih, semakin mudah ya. Ini karena pertama-tama aja agak susah. Selanjutnya, ini taruh di bawah. Pindahkan ke sini. Nah, sekarang kesimpulannya adalah ini, pindahkan ke bawahnya lagi. Taruh di sini misalnya. Nah, jawaban akhir taruh di sini. Nah, sekarang modelnya sudah teratur. Tinggal kita membuat mana-mana saja yang mau kita kasih tanda. Misalnya di sini, habis dari sini ke sini. Ini kita klik yang ini. Klik tanda panah. Klik kiri di sini. Tekan, baru buat panahnya. Atur sesuai kemauan kita. Kalau sudah sesuai, lepas. Dengan cara yang sama, di sini juga buat. Lepas. Dengan cara yang sama, di sini. Lepas. Kalau sudah semua selesai, letakkan, baru taruh di luar, baru klik. Nah, sekarang mana lagi yang mau kita kasih tanda? Misalnya di sini ini mau saya kurangkan, maka di sini saya buat garis tanda kurang. Saya klik di sini, ambil garis, kurangkan di sini, buat di sini. Berarti selanjutnya kurang. Kalau udah kurang, klik di sini, tulis di sini kurang. Udah, sekarang udah bisa daerah pengurangan. Terus hasilnya ini saya mau kasih kotak. Nah, pilih di sini. Nah, sekarang yang mau saya presentasikan sudah selesai. Ini contoh yang mau dipresentasikan yang pertama. Sekarang kita buat contoh presentasi yang kedua. Misalkan saya akan mengajarkan SD kelas 1 tentang menjumlah bilangan dengan menggunakan gambar. Coba kita lihat, pertama kita cari dulu di Google ya. Di sini sudah saya cari tadi. Di sini adalah mengenal penjumlahan dasar. Nah, ini di sini kebetulan ada gambar. Tinggal ini saya klik kanan, salin gambar, baru kembali ke frame tadi, misalnya di sini. Terus di sini klik kanan. Sorry, di sini kita klik dulu, baru klik kanan. Nah, sekarang gambarnya udah pindah ke sini. Ini kita tarik ke sini. Sekarang sudah pindah di sini. Kalau kurang besar, kita besarkan dengan cara di pojoknya ini seret seberapa yang mau kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk menjelaskan penjumlahan ke anak SD. Selanjutnya,
kita akan kasih ini angka 1. Caranya adalah kita kayak seperti yang tadi, crop ini segi 4, klik kanan, copy. Setelah itu di luar, klik kanan, paste. Baru ini kita tarik ke sini. Kalau kurang dekat, kita klik keluar dulu. Terus dengan cara yang sama kita pindahin. Sekarang buah ini 1, angka 1. Terus sekarang ini 2, angka 2 kita buat. Sama caranya, klik kanan, copy. Baru di sini keluar, klik kanan, paste. Pindahkan angka 2 ke sini. Sudah? Selanjutnya ini kita buat di luar ya. Ini kita copy, karena kita pindah keluar langsung seret keluar aja. Ini sekarang, ini kita taruh agak ke bawah. Ini kita mau jelaskan ini ada 3 buah, ini kita pindahkan angka 3. Dengan cara yang sama, klik kanan, copy, keluar, paste, seret angka 3. Kalau tidak muat, menutupi halaman, kita lepas, kita klik, kita kecilin sesuai dengan tadi. Nah, kita tarik seret sini, ini angka 3. Sekarang di sini yang mau kita jelaskan tadi, ini kita pindahkan. Ini kita pindahkan. Sudah selesai. Sekarang ini kita kasih kotak. Klik, buat tanda kotak di sini. Mau warnanya warna merah boleh, misalnya warna merah. Warna biru misalnya, silakan. Nah, karena anak-anak SD itu kan suka yang berwarna-warni. Jadi ini kita kasih warna. Dari sini kita warnai. Kalau jeruk biasanya warna kuning ya. Ini kita kuning, ini jeruknya kuning. Selanjutnya, sekarang ini kita batasi dulu. Ini kasih pembatas. Karena kita presentasi 2 materi ya. Nah, seperti ini. Tentunya nanti untuk kalau Bapak guru SMA ya 1 materi. Kalau Bapak guru SD, Bapak Ibu guru SD atau sahabatku nanti disesuaikan aja. Bapak Ibu, saya telah melihat video tutorial dari teman-teman saya guru SD, khususnya yang ngajar di kelas kecil, kelas 1. Mereka mau mempresentasikan ini kesulitan membuat gambarnya. Jadi mereka langsung buat PPT, direkam kecil-kecil tulisannya. Saya kira untuk anak yang kecil, anak-anak SD, itu tidak mungkin hal seperti ini mereka bisa paham. Sedangkan kita buat berwarna-warni susah. Jadi kita usahakan dengan cara penampilan seperti ini supaya mereka lebih tertarik. Nah, selanjutnya nanti di sini bisa kita tulis nih. Kita tambahkan. Misalkan di sini nih. Kita kasih warna, misalnya warna merah, misalnya atau warna hijau. Terus habis itu di dalamnya kita ketik. Misalnya pinter. Sahabatku nanti di sini kasih judulnya tinggal diketik semenarik mungkin untuk anak SD supaya tertarik. Dan semuanya ini bisa dipilih di Google, tinggal Bapak Ibu cari bagaimana gambar-gambar yang menarik untuk anak-anak, untuk menjelaskan penjumlahan, untuk menjelaskan tata tertib, untuk menjelaskan rambu-rambu lalu lintas, untuk menjelaskan cita-citanya jadi guru, jadi dokter, dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti presentasi ini bisa membantu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mempresentasikan ini dengan menggunakan Paint. Bagaimana caranya? Bapak Ibu simak dengan baik. Kedua gambar ini saya sudah pindahkan ke halaman satu-satu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buat sedemikian rupa. Sekarang saya langsung masuk ke halaman yang sudah saya pindahkan. Nah, ini misalnya untuk SD. Sahabatku, ini adalah materi untuk SD, maka kita harus sesuaikan juga judulnya. Kita buat mari menghitung jumlah buah jeruk. Mereka pasti tertarik. Kalau Bapak Ibu membuat judulnya, mari menghitung penjumlahan dalam matematika. Mereka akan kabur semua. Jadi oleh karena itu kita buat semenarik mungkin baik judulnya maupun tampilannya. Sahabatku, Bapak Ibu guru yang mengajar di SD, kita akan presentasikan cara menjumlahkan bilangan dan mengenal bilangan dengan metode ini. Ini adalah konsep dasar penjumlahan. Caranya adalah
Pertama, supaya anak-anak tertarik, ini kita kasih warna dulu buahnya ya. Kita klik di sini, mewarnai, klik di sini, ambil warna kuning. Ini kita kasih klik di sini, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Sekarang yang akan kita presentasikan sudah siap. Kita akan memulai langkah-langkah untuk mempresentasikan. Pertama adalah kita akan memindahkan seluruh yang akan kita presentasikan ini, kita simpan, kita umpetin ya. Caranya adalah klik crop di sini. Ini kita klik kiri, seret. Setelah itu kita pindahkan, perhatikan kursornya, pindahkan ke bawah. Kalau sudah nggak muncul, dengan cara yang sama, pindahkan ini, pindahkan satu-satu ya. Misalnya ini pindahkan 3, pindahkan sama dengan, caranya sama Bapak Ibu, pindahkan 2, pindahkan 1, pindahkan ini, pindahkan kotak. Terus di sini kita pindahkan 3, kita pindahkan buah yang jumlahnya 3, kita pindahkan 2, kita pindahkan buah yang jumlahnya 2, kita pindahkan tambah, kita pindahkan 1, kita pindahkan buah yang 1, kotak ini kita pindahkan. Ini nggak bisa karena terlalu besar, kursornya naik ke atas, klik kiri, turunkan. Sekarang sudah menghilang. Dengan cara yang sama ini kita ambil. Nah, sekarang halaman presentasi kita sudah bersih. Bagaimana cara mempresentasikan? Perhatikan Bapak Ibu, karena kita akan merekamnya. Sekarang kita nyalakan aplikasi yang kita gunakan untuk merekam layar. Sahabat EO Paham, kita sekarang akan merekam presentasi kita. Saya sudah menyalakan aplikasi rekam Camtasia. Sekarang proses merekam sudah dijalankan dan kita mulai presentasi. 1. Langkah pertama yang kita buat adalah perhatikan di sini warna biru untuk memunculkan pertama, perhatikan di sini. Sekarang kita mulai klik. Baru kita bersuara, mari anak-anak kita menghitung jumlah buah jeruk. Setelah itu kita tampilkan yang pertama lagi. Perhatikan anak-anak, di kotak ini ibu atau bapak akan menggambarkan buah jeruk. Baru kita klik, buah jeruk 1 muncul. Anak-anak, buah jeruknya ada berapa? Pasti anak-anak jawab, 1. Kemudian, coba anak-anak, saya gambar lagi buah jeruk. Saya tambahkan lagi gambar buah jeruk. Nah, saya akan tambahkan buah jeruk ada 2. Berapa anak-anak? 2 bu, 2 pak. Nah, sekarang kita klik. Nah, sekarang sudah ada di situ 1 jeruk tambah 2 jeruk. Anak-anak, kalau 1 jeruk tambah 2 jeruk, ada berapa jeruknya? Baru kita klik. Anak-anak coba hitung. 1, 2, 3. 3 Pak Guru, 3 Bu Guru. Bagus. Kita klik 3. Nah, sekarang kita perkenalkanlah aturan untuk menjumlah. Kita buka kotaknya. Berarti anak-anak artinya 1 tambah, kita klik di sini ya Bapak Ibu, 2 sama dengan, berapa anak-anak? Lihat di sini tadi, 3 Bu Guru. 3. Bagus. Baru kita ini. Jadi sekarang kan asik kan belajarnya? Nah, begitu Bapak Ibu cara mempresentasikannya. Mudah-mudahan presentasi pertama ini dapat dipahami. Sekarang kita presentasikan yang kedua. Yaitu tadi presentasi untuk matematika. Ini caranya sama Bapak Ibu. Kita simpan dulu semua. Dari sini, saya mulai dari sini. Kemudian ke sini. Cara mengcropnya Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, klik kiri, tekan, seret, lepas, baru simpan, tarik ya. Klik kiri, tekan, seret, lepas, tarik, simpan. Kemudian ini simpan dengan cara yang sama. Mana yang saya munculkan itu yang saya simpan.
ini akan dimunculkan satu-satu, berarti Bapak Ibu, sebelum saya menggunakan ini, saya dulu menggunakan pentab yang ini nih. Saya menggunakan pentab menulis menggunakan layar ini. Jadi misalkan saya menulis mau mengajar vektor, ini saya tulis dulu, misalkan vektor. Terus misalkan vektor A 2 3. Lalu ini saya presentasikan, saya rekam. Nah, waktu saya merekam ini Bapak Ibu, sambil saya menulis menjelaskan, itu banyak yang salah, di samping tulisan saya juga kurang rapi, dan tampilannya kurang menarik. Jadi anak-anak tidak tertarik untuk belajar. Sehingga saya mencari akal menggunakan fitur-fitur ini. Ternyata Bapak Ibu tanpa disengaja saya menemukan metode yang tadi. Nah Bapak Ibu sekarang kita akan mempresentasikan yang terakhir tadi yang sudah saya simpan, tinggal mempresentasikan Bapak Ibu. Kita lihat kembali. Soal yang sudah saya simpan tadi, saya akan mempresentasikan. Maka pertama saya buka dulu di sini. Ini soalnya udah muncul, baru saya baca. Jika vektor PQ dan seterusnya. Anak-anak, mari kita jawab. Muncul, langkah pertama yang kita kerjakan adalah, muncul ini, artinya adalah, kita kasih panah, terus kita jelaskan ini adalah vektor Q dikurang vektor P. Selanjutnya kita cari vektor PR. Artinya vektor R kurang vektor P. Demikian selanjutnya kita teruskan. Anak-anak persamaan 1 kita kurang dengan persamaan kedua. Perhatikan Bapak Ibu sudah muncul pengurangannya. Maka sekarang tinggal kita jelaskan. Min P sama dengan tambah P sehingga ini hasilnya 0. Sehingga ini adalah Q kurang R. Sehingga Q kurang R sama dengan vektor ini dikurang vektor ini. Sehingga kita dapat, tinggal kita kurangkan Bapak Ibu, 51 dikurang 32. Ini kita kurangkan, maka kita hasilkan 5 kurang 3, 2, dan seterusnya. Ini RQ artinya sama dengan QR. Selanjutnya, ditanya di sini panjang QR, maka kita tinggal masukkan ke rumus. Panjang QR sama dengan 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 5. Kita kasih kotak. Nah, demikian Bapak Ibu. Halo sahabat paham di seluruh Indonesia. Semoga penjelasan saya ini tentang presentase dengan MS Paint dapat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi sahabat pendidik, mahasiswa, ataupun para pelajar yang sebentar lagi akan mengikuti ujian praktek dengan memberikan laporan lewat tutorial video. Bagi sahabatku yang masih kurang jelas dengan penjelasan saya ini, boleh menghubungi saya di nomor 0852 15181819. Dengan senang hati saya akan berusaha membantu sahabatku semua. Sahabatku, belajar tidak mengenal waktu, oleh karena itu mari kita terus belajar untuk mendapatkan yang terbaik. Terima kasih, semoga bermanfaat.